hari ini tidak bisa beribadah. Ada yang sudah masuk peti, kemudian ada yang di ranjang rumah sakit, ada yang di tempat tidur. Ya, kita bersyukur hari ini masih bisa bernapas. Amin. Mari memberikan dua-dua Tuhan, terima kasih. Kau baik, sangat baik. Ya, Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, hidup adalah sebuah proses. Kemudian makhluk yang hidup itu selalu berkembang. Jadi ciri makhluk itu adalah berkembang biak. Kalau berkembang biak maka akan bertambah jumlah. Jadi ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah jumlahnya. Kemudian kalau jumlahnya banyak maka yang harus dikerjakan adalah bagaimana meningkatkan, menambahkan kualitasnya atau mutunya menjadi manusia yang hidup dan menghidupkan orang lain. Jadi hidup itu tidak hanya hidup saja, tapi kalau kita hidup maka kita harus menjadi manusia yang berkualitas. Artinya memiliki mutu untuk meningkatkan kehidupan. Makanya hidup yang menghidupi. Pekerjaan kita adalah penghidupan, tapi perilaku hidup adalah sebuah kehidupan. Saya ulangi lagi. Pekerjaan kita adalah penghidupan. Artinya dengan pekerjaan kita menghidupi hidup. Tapi karakter kita adalah kehidupan. Firman Tuhan adalah kehidupan, bukan penghidupan. Tapi kehidupan kita akan bersalib. Oleh karena itu jadikan firman Tuhan itu kehidupan, bukan penghidupan. Saya berdoa di sini bukan untuk penghidupan. Saya menyampaikan firman Tuhan bukan mencari uang, tapi sebagai kehidupan kita orang percaya. Nah itulah arti yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari kita lanjutkan. Ini subtema adalah melangkah pasti menuju kesempurnaan serupa dengan Kristus. Saya akan memberi karena ini tantangan paling besar bagi kita. Ngomongnya sih mudah kan? Mudah. Menuju kesempurnaan serupa dengan Kristus itu tantangan besar. Jangankan serupa dengan Kristus, serupa dengan gembala aja kan mungkin doa. Betul? Mau sempurna dengan Kristus itu tantangan besar. Serupa dengan mungkin ada saja kita pas kali jalan. Kenapa saya muri kita dengan debatnya? Serupa dengan Kristus tantangan besar. Tapi tidak apalah, karena ini adalah pernyataan iman. Kalau saya membahas ini bisa 2 hari 2 malam. Siap? Siap. Jangan lama kami ngantuk. Ya, makanya kalau sempurna dengan Kristus tidak bisa main 1 jam. Jadi kalau sempurna dengan Kristus itu main bertahun-tahun sampai akhir hayat kita. Benar? Tak mungkin serupa dengan Kristus itu hanya 1 jam di gereja. Harus terus. Ya, mari kita membuka Alkitab kita. Saya tidak membaca Filipi pasal 2 ayat 5 ini, tapi saya mengajak kita mempelajari aplikasinya untuk mencapai tingkat kesempurnaan dengan Kristus. Mari kita buka. Ini sudah biasa saya. Tapi ini adalah ending dari perayaan Natal, kemudian awal start dari kehidupan orang percaya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya membaca ayat yang berbilangan ganjil, Bapak Ibu ayat yang berbilangan genap. Kita kerjasama. Sudah Pak? Amin. Saya membaca ayat yang 41, kemudian Bapak Ibu membaca ayat yang ke-42. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa jemaat. Mereka bertekun dalam mengajar rasul-rasul dan bersekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Maka ketakutan
dan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Gimana? Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala keinginan mereka adalah keinginan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. dengan tekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka mengucapkan roti di rumah masing-masing dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ayat 47 itu sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Bapak Ibu, inilah tingkat kualitas hidup orang percaya setelah mereka Natal. Setelah mereka berbeda dengan sebelum Natal. Natal itu berasal dari bahasa Latin, bis natalis artinya hari kelahiran. Hari kelahiran, ya kita menuju pada hari kelahiran Yesus. Tapi sebenarnya adalah hari kelahiran kita ketika kita berjumpa dengan Yesus, atau hari pertobatan kita, waktu kita percaya dan menerima Yesus. Itu namanya Natal. Jadi saat kita berjumpa dengan Yesus, saat kita membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah kita sedang dalam hidup yang baru atau Natal. Saya terima Yesus tahun 1990. Ya, 1989. Ketika saya Nanti. ada yang lahir tahun 1990. Jadi saya sekarang sudah berumur 54 dalam 55. Masih muda. Ya. Baru 17 tahun ke atas. Baru 17 tahun ke atas. Dan saya ingat peristiwa itu. Saya ingat kelahiran saya. Kalau saya lahir, ya di catatan saya tidak tahu juga. Nah, zaman dulu menghitung orang lahir itu banyak. Kamu lahir waktu itu ladang di sini, waktu itu habis panen. Nah, jadi itu habis panen itu biasanya bulan Maret. Maka saya dicatatlah dalam rapor lahir bulan Maret 1970. Tidak tahu apakah benar. Itu, nah ini namanya orang tua itu kan belum ada catatan. Anak zaman sekarang enak, sudah tahu. Itu lahir secara jasmani, tapi saya lahir secara rohani tahun 1989. Dari Kristus, dan itu selalu dirayakan. Dan kita menerima bersama. Nah, jadi sekali lagi tadi malam saya sudah sampaikan 3M. Waktu saya sampai ke sini, saya langsung diam bersama-sama. Saya bilang ke teman saya dengan Yusuf, benar yang iman ini, saya bilang. Benar yang iman ini. Biasanya saya pikir. Makanya di malam saya sampaikan 3M. Ya untuk benar. Nah hari ini saya menyampaikan 3T, bukan triliun. Kalau di malam 3 miliar. Ini namanya peningkatan. Kalau di malam 3 miliar, sekarang saya menyampaikan kita harus sampai kepada 3 triliun. Maka kalau saya meningkat sampai 3T. Nah, yang pertama kita lihat ayat 51. T yang pertama adalah tingkatkan kuantitas diri. Ayat 51 dikatakan orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah berapa? Itu masih kira-kira 3.000 jiwa. T yang pertama, supaya kita menuju kesempurnaan bagus adalah tingkatkan kuantitas. Kuantitas adalah jumlah secara bilangan, kuantitas diri. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita diciptakan Tuhan serupa dengan gambar Allah, beda dari ciptaan yang lain. Kalau ayam, ya punya keinginan makan saja, tapi manusia beda dari ayam. Ayam taunya bertelur, kemudian menetas, berkembang biak. Itu ya ayam. Ya kalau sudah waktunya mau dimakan
dibuat oleh manusia ya dipotong. Tapi manusia tidak begitu. Karena manusia punya kuantitas dalam dirinya, yaitu banyak sekali yang harus dimanfaatkan dan digunakan oleh Tuhan untuk menyempurnakan yang lain atau menghidupi yang lain. Kristus mati di atas kayu salib untuk memberi hidup, dan hidup itu harus menghidupi orang lain. Dan kita ini adalah ciptaan Tuhan yang memiliki kelebihan-kelebihan dari makhluk yang lain. Kita semua orang, tapi memiliki banyak sekali jumlah yang harus bisa dimanfaatkan untuk hidup bagi orang lain. Amen. Hanya saja kita belum sadar bahwa kita memiliki kelebihan-kelebihan dari makhluk-makhluk lain. Makhluk lain ini hanya satu fungsi. Ya, ayam hanya bisa dipotong saja, makan dagingnya. Tapi manusia tidak bisa dimakan dagingnya. Tapi dia sangat bermanfaat bagi orang lain. Artinya bahwa secara kuantitas kita memiliki kelebihan-kelebihan, hanya saja belum kita kembangkan dengan maksimal. Nah, Bapak Ibu dan Saudara Kristus, ayat yang ke-21 adalah penerapan orang-orang yang baru percaya Tuhan, yang baru bertobat. Petrus bertobat, kemudian ada kira-kira 3.000 jiwa yang dibaptis. Orang-orang percaya itu meningkatkan jumlah diri atau fungsi diri. Menerima yang pertama, meningkatkan kualitas itu, menerima Kristus, kemudian memberi diri kepada Kristus. Artinya setiap hari kita harus meningkat. Pola pikir kita, cara hidup kita, bahkan ada orang yang mengatakan kita harus menambah cuan. Jika karena tadi itu menambah cuan, tadi saya ngomong di depan dengan Pak Abel. Ternyata setelah kita menyadari bahwa hidup kita ini berguna, 24 jam itu kurang waktu. Saya bilang kalau bisa itu siang itu 24 jam, malamnya yang 12 jam. Karena 24 jam itu kurang. Artinya kita sudah mulai sadar, ini akan muncul dan tumbuh kesadaran diri bahwa hidup itu bermanfaat dan hidup itu berguna. Hidup itu sangat singkat. Tapi kalau waktu kita belum tahu bahwa kita memiliki kelebihan, nah hidup itu santai. Bangun tidur, kalau orang bujang biasanya dulu sih, sekarang enggak. Ambil rokok, ambil kopi, Tidak tahu kemana arah hidup itu. Ada kawan ajak, "Yuk kita ke sana." Oke. 1 hari 10 malam sanggup. Belum mikirkan yang lainnya. Yang penting happy, yang penting senang. Jadi suka-sukamu Tuhan. Bukan suka-suka Tuhan, tapi suka-suka aku lah ini. Tapi setelah tumbuh kesadaran ternyata itu. Jadi ngomong waktu di kaki nyesal katanya, apa dulu masih muda, tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya. Saya pikir tidak apa-apa. Memang hidup itu ada proses. Saya pikir masih bagus terlambat daripada tidak sama sekali. Bagus. Dah umur 40 sadar daripada tidak sama sekali sadar sampai Kalau masih ada yang belum sadar, ya jangan bisa dulu. Ini proses itu. Dan tadi saya bilang, minum alkohol bukan tidak boleh. Tapi kita bilang minumlah sedikit untuk pencernaan. Jangan sedikit-sedikit minum, itu tidak boleh. Minum sedikit itu boleh, tapi jangan sedikit-sedikit minum. Ngomong lagi kerja, minum. Kerja lagi banget, minum, itu tidak boleh. Kita sadarkan diri. Saya tidak marah Bapak Ibu minum, tapi sedikit katakan kita untuk pencernaan. Tapi jangan sedikit-sedikit minum. Kan juga katakan. Ya, itu namanya kualitas positif diri kita. Tingkatkan kapasitas hidup kita supaya berdaya guna bagi orang lain. Apapun talenta yang Tuhan berikan, gunakan. Yang pandai menyanyi, menyanyilah. Yang pandai berbicara, berbicara, bersaksi. Kemudian yang pandai bertukang ke gereja. Yang pandai cari uang, carilah uang untuk gereja. Cari uang, carilah uang untuk gereja. Karena ini 3 miliar nanti menjadi 3 triliun. Kita yang pertama tingkatkan kapasitas diri, kemampuan diri, kembangkan apa yang kita bisa buat untuk bekerja keras. Lakukan.
Amin. Siap? Siap. Yang kedua, yang kedua adalah tingkatkan kualitas diri. Kalau tadi ada kaki sendiri, kalau saya ingat tadi yang kita miliki, yang sekarang tingkatkan kualitas diri, artinya mutu dalam diri kita. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Jadi, Alkitab mencatat untuk meningkatkan kualitas diri harus belajar firman Tuhan, kemudian harus bersekutu. Itu cara untuk meningkatkan kualitas diri. Karena kalau kita tidak menyenangkan firman Tuhan, kita akan tidak bertumbuh secara kualitas. Ya, kita akan menjadi orang Kristen begitu-begitu saja. Pengetahuan rohani kita harus ditingkatkan terus ketika kita belajar firman Tuhan. Kalau kita tidak suka dengan firman Tuhan, maka kualitas diri tidak akan tumbuh, atau kesadaran diri tidak akan tumbuh, tidak akan meningkat. Kita akan tetap stagnan menjadi orang Kristen yang begitu. Aku masih seperti yang dulu. Natal tahun lalu seperti itu juga hari ini. Nah, begitu saja. Saya mau dari 3M menjadi 3 triliun. Dari 3 miliar menjadi 3 triliun. Dan saya percaya tiang iman yang bersama dengan kalian ini akan. Amin. Nanti kalau semua sudah memiliki iman seperti tiang-tiang besar itu, tapi ini gereja Pinun Sangkau yang besar kecil aja dia. Aku ini besar kenapa? Iman yang luar biasa. Apalagi di cas. Saya yakin yang kami ATM, aku terima mujizat. Ini luar biasa. Bethlehem yang kecil tak memiliki iman yang besar, maka Yesus lahir di Bethlehem. Ini yang kedua, tingkatkan kualitas diri. Lihat di sini, jemaat yang pertama pada waktu mereka terima Yesus kemudian bertobat, lalu menerima Kristus, kemudian memberi mereka dibaptis untuk meningkatkan kapasitas mereka. Kemudian kedua, meningkatkan kualitas mereka, mutu sebagai orang percaya. Mereka belajar firman Tuhan, lalu bersekutu. Perlu dikatakan, lalu mereka bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. 3 hal untuk meningkatkan kualitas diri atau mutu sebagai orang percaya, yaitu belajar firman Tuhan, lalu beribadah dan bersekutu, kemudian selalu berbagi dan memecah-mecahkan roti, mengingat akan perbuatan Tuhan di atas kayu salib atau pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jadi belajar firman Tuhan, bersekutu, kemudian mengingat pengorbanan Kristus. Itu meningkatkan kualitas diri kita sebagai orang percaya. Amin. Ya, mari kita tingkatkan kualitas diri kita supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya jemaat Kapil Bethlehem Bantai bisa mencapai kesempurnaan dan serupa dengan Kristus. Walaupun ini sebenarnya janji kampanye serupa dengan Kristus, tapi ini adalah pernyataan iman. Pasti sanggup, pasti bisa. Kemudian T yang ketiga yang terakhir, maksudnya berbalik. Nggak tahu yang ketiga ini yang 2 jam. Ya, T yang ketiga itu tingkatkan persatuan dan kebersamaan. Ayat yang ke-43. Maka bertekunlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Untuk meningkatkan persatuan dan kebersamaan mereka, yang pertama tetap bersatu, yang kedua rela berbagi, yang ketiga rela berkorban. Bapak Ibu, ini ending atau finish orang Kristen setelah mereka. Saya harap jangan hanya Natalnya yang ramai.
ibadah berikutnya bisa hitung berkat satu, di sini 5. Tapi biarlah semakin hari di sini 50, di sini 50, minggu depan di sini 75, di sini 75. Terus hari berikutnya di sini 100, di sini 100. Amin. Amin. Siap. Siap. Itu lemah. Ya. Jadi tingkatkan persatuan dan kebersamaan. Jangan menjauhi dari pertemuan ibadah. Harus tingkatkan kebersamaan kita. Ya, nilai berlebih itu ada baiknya juga sebenarnya. Kalau benar-benar dipakai untuk hal-hal yang baik. Jangan berlebih ini untuk menggosip kawan atau untuk merencanakan kejahatan. Bagus sebenarnya berlebih kelima. Bagaimana caranya supaya supaya sawit bisa berubah-ubah? Bagus. Apa bagaimana caranya supaya besok hanya orang gereja? Bagus. Nubi di kaki lima juga. Kalau di sana kan orang di kaki lima itu jual dagangan. Kalau di kampung kita kan jual minyak. Ya bagus. Banyak yang ketal. Itu namanya marketplace atau tempat pemasaran. Untuk memupuk kebersamaan dan persatuan sebagai masyarakat di satu wilayah. Jadi kita lihat bahwa orang-orang yang baru terima Yesus itu di Yerusalem, mereka meningkatkan persatuan dan kebersamaan. Nah, ini dari sebelah yang imannya besar, perbuatan juga harus besar. Ya, tidak bisa kita hanya menonton saja. Jadi kita harus mulai yang pertama tingkatkan kesatuan kita, jangan terpecah belah. Kita harus berpegangan tangan erat-erat. Jangan ada satu di antara kita yang Natal hari ini, yang ibadah hari ini berpisah dari kita. Jaga kebersamaan. Setuju? Setuju. Siap? Siap. Nah, untuk mengikat kebersamaan kita, jangan ada iri, dengki, benci, dendam. Amin. Amin. Kalau pun ada rasa sakit hati, tahan. Ya, biar tak apa-apa lah. Yang penting kami kita bersatu. Jangan ada pikiran mau selingkuh atau mau cari lagi. Kayak pada zaman tadi. Jangan ada pikiran. Ya, only one, hanya satu sampai akhir. Tapi kalau ada rencana didoakan dulu, disepakati dengan anak cucu. Kalau anak cucu setuju katanya lanjutkan. Saya dulu, ini cerita lagi. Mama teman saya meninggal tahun 1960. Ayah jamin Pak. Saya di sini. Jamin 2 untuk ini, untuk ini, untuk Kawan-kawan. Jadi dari sejak tahun 1994, kemudian ayah saya meninggal tahun 2021. 25 tahun, 6 tahun. Sudah. Pernah dia menyukai salah seorang, dan banyak semua orang yang suka dengan dia. Hampir. Lalu kami adik-beradik kumpul. Lalu dia kata orang tua ini tertua maupun anak kecil. Kasihan nanti dia tidak putus tanggung jawabnya. Itulah pensiun. Tidak usah lagi pikirkan anak kecil. Jadi kami bilang tidak boleh. Kami menghargai ada keinginan, tapi kami tidak setuju kalau ayah menikah lagi. Dan kalau ayah menikah, berarti segala harta kekayaan yang ada ini tidak boleh ayah bawa. Didukung. Lalu kami bersepakat ini supaya ayah ini tidak kemana-mana. Ya kami PTPT lah. Kami 7 bersaudara. PTPT kalau bersaudara. Bagaimana cara menghidupinya? Ya dari penghasilan kami sisihkan sekian 100.000 untuk menghidupi kami. Jadi ya tidak mikir yang lain karena secara resmi makan dia tidak ada.
sebuah pelajaran. Dan sampai dia meninggal, dia kami ya, bersyukur kepada Tuhan karena dia memberikan teladan iman yang luar biasa. Dia setia hanya satu. Sampai. Ya saya tidak melarang kalau ada yang ini. Tapi itu pengalaman yang saya terima dari Tuhan. Nah, jadi karena ada tingkatkan persatuan dan kebersamaan. Jadi kami adik-adik bersama-sama kami berengkeng menanggung penderitaan layakan hidup. Ya tahanlah, kita dia bertalak sampai tetap bersatu, kemudian berbagi, lalu mereka berkorban. Dan kita lihat ayat yang ke-47 sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Ini karena mereka tadi